Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rafiq Kartika dengan NIM G002509. Nah, saya dari kelompok 14 atau B4. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian anatomi, yaitu ada tiga, vertebrae, terus yang kedua tuh plexus brachialis, terus yang ketiga tuh regio femoralis. Nah, terus lanjut aja untuk penjelasannya. Yang pertama tuh ada vertebrae. Nah, nanti saya akan menjelaskan bagian ada ossa, ligamenta, terus yang ketiga ada articulatio. Terus lanjut. Nah, jadi di bagian vertebra ini dia tuh ada 5 bagian ya. Yang pertama tuh ada cervical, terus yang kedua ada thoracical, terus yang ketiga ada lumbal. Nah, terus ini tuh bagian ini tuh namanya tuh sacrum. Nah, terus yang paling bawah sendiri itu ada namanya tuh coccyx. Nah, jadi di cervical ini itu tuh dibagi menjadi C1 sampai C7. Nah, bagian C1 sama C2 ini agak beda ya. Nah, bagian C1-nya ini dia tuh biasa juga disebut dengan atlas. Nah, dia biasa juga tuh bergeraknya tuh seperti tidak ya. Nah, dia tuh seperti ini, tidak. Nah, terus untuk C2 dia juga biasa disebut dengan aksis. Nah, aksisnya ini dia tuh biasa disebut juga dengan gerakan ya, ya gini. Nah, terus bagian alisnya tuh dibagi menjadi T1 sampai T12. Nah, dia tuh udah kalau di cervical ini kan foramen-foramennya kan nggak kelihatan. Nah, bagian thoracalisnya tuh foramen-foramennya tuh udah kelihatan semua. Nah, terus di bagian ketiga tuh ada lumbal. Nah, lumbal ini tuh dia eh, eh, vertebra yang paling kuat karena dia untuk menopang bagian thoracalis dan bagian cervicalisnya. Nah, lumbal sendiri itu dibagi menjadi 5, L1 sampai L5. Nah, terus bagian sakrumnya ini dia tuh ada bagian sakrum 1 sampai bagian sakrum 5. Nah, dia kelihatannya satu bagian ya. Jadi dia tuh sebenarnya ada 5 bagian ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dia menjadi satu bagian. Nah, bagian yang terakhir ini tuh ada koksei. Nah, koksei ini dia tuh tulang ekor pada vertebra ya. Nah, terus ini untuk bagian-bagian lateralnya. Terus lanjut di bagian ligamennya. Nah, terus untuk bagian ligamennya ini, nah ini ini anterior longitudinal. Nah, ligamen longitudinal anterior atau biasa disebut dengan ALL. Nah, dia tuh lebarnya tuh sekitar 1 inci. Nah, dia tuh membentang di seluruh panjang tulang belakang dari dasar tengkorak ke sakrum. Jadi dia tuh dari dasar sampai ke sakrum tadi ya. Nah, dia tuh menghubungkan bagian depan anterior tubuh vertebra ke bagian depan fibrosis annulus. Nah, ini juga ini ligamen bagian penting ya. Nah, terus ada ligamen bagian penting juga, dia tuh ligamen longitudinal posterior. Itu biasa dengan disebut PLL. Nah, dia tuh juga lebarnya tuh sekitar 1 inci, 1 inci juga. Nah, dia tuh membentangnya di seluruh panjang tulang belakang dari pangkal eh tengkorak ke sakrum. Jadi dia dari tengkorak cervicalis tadi sampai ke sakrum. Nah, dia tuh menghubungkan bagian belakang posterior tubuh vertebral ke bagian belakang fibrosis annulus. Nah, terus ini ada ligamen ligamen supraspinous. Nah, dia tuh ligamennya tuh menempel pada ujung dari setiap proses berduri ke yang lain. Nah, dia tuh berduri kayak gini kayak ini. Nah, terus dia ada lagi ligamen interspinous. Nah, dia tuh ligamennya itu tipis. Dia menempel pada ligamen lain yang disebut ligamentum flavum. Nah, ligamentum flavum ini nanti bagian penting ya di bawah. Nah, itu mengalir jauh ke dalam tulang belakang. Jadi dia
dari sini ke belakang. Nah, ini yang terakhir ada ligamen penting juga, dia namanya ligamentum flavum. Nah, ligamentum flavum flavum ini dia tuh yang terkuat ya karena dia bagian untuk menopang. Nah, dia tuh mengalir dari dasar tengkorak ke panggul. Nah, di depan posisinya tuh di depan dan di antara lamina dan melindungi sumsum tulang belakang dan saraf. Ligamentum flavum juga berjalan di depan kapsul sendi facet. Lanjut. Nah, di artikulasionya. Nah, di artikulasionya dia tuh dibagi menjadi dua. Ini ya. Nah, yang pertama tuh ada artikulasio intervertebralis, yaitu terletak antara tubuh vertebra atau corpus vertebrae. Nah, dia tuh di bagian depan ya, dan di sini tuh terdapat diskus intervertebralis yang terdiri atas annulus fibrus. Jadi dia tuh di bagian luar dari jaringan fibrocartilago. Nah, untuk nukleusnya dia tuh nukleus pulposus. Dari dia tuh inti jelnya tuh di tengah sebagian bantalan. Nah, jenis sendinya itu amfiartrosis atau biasa disebut dengan cartilaginous joint atau biasa disebut dengan sifisis juga. Nah, fungsinya dia tuh menahan beban dan memberi pergerakan lentur tulang belakang. Terus yang kedua dia tuh ada articulationes superficiales atau biasa disebut dengan fast joints. Nah, dia tuh terletaknya tuh di antara proses artikularis superior dan interior vertebra yang bersebelahan. Jadi dia tuh di bagian belakang ya. Nih. Nah, jadi sendirinya itu snivel planjoin. Nah, dia tuh diperlihatkan pada gambar di mana besar sebagai fase ini tadi ya. Nah, dia tuh dilapisi oleh kartilago hialin dan dikelilingi kapsul sendi sinovialnya. Fungsinya dia tuh untuk mengatur arah dan batas gerakan tulang belakang. Bisa fleksi, ekstensi, dan rotasi. Oke, terus lanjut yang kedua, aku akan jelasin bagian plexus brachialis. Nah, bagian plexus brachialisnya dia tuh yang pertama dari akar. Nah, akarnya itu di mana? Akarnya itu di bawah bawah leher atau di sini ya. Nah, terus dari akarnya dia tuh akan berlanjut ke batang. Nah, batangnya tuh ini dia akan menuju bagian aksila. Nah, aksila itu apa? Aksila itu bagian ketiak ya. Terus habis dari batang ke aksila dia tuh akan eh, bagian ke divisinya. Nah, terus dia bakar bagian chordnya. Terus nanti ada cabang terminalnya. Nah, habis dari cabang terminalnya tuh lanjut ke ya, eh, oh sudah. Nah, jadi untuk bagian akar-akarnya dia tuh akar-akar plexus brachialis eh bagian plexus. Nah, bagian plexus brachialis tuh ini ya. Nah, terus bagian plexus brachialisnya tuh berasal dari rami interior saraf spinalis. Nah, dia tuh tempatnya di C5, C6, C7, C8, dan C1. Nah, dia tuh seperti yang tadi akarnya berada di bagian lateral leher ya. Tadi di antara otot scatenus anterior dan scatenus medius. Nah, dari bagian ini keluar dua cabang penting, yaitu nervus dorsalis scapulae atau C5 yang dia tuh dipersaraf oleh eh levator scapulae dan lombardius major dan minor. Nah, nervusnya tuh di tragus longus C5 sampai C7 yang mempersarafi 10 100 anterior. Nah, dia tuh penting juga untuk pergerakan skapula dan mencegah ingat skapula. Terus bagian batangnya akar-akar tersebut kemudian bersatu membentuk tiga batang utama. Dia tuh dari gabungan C5 dan C6. Terus ada tadi tuh trung ini ya, trung superiornya. Terus trung medialnya dia tuh berasal dari lanjutannya itu C7. Nah, C7 aja. Nah, untuk trung inferiornya dia tuh di bawah. Oke, berasal dari gabungan akar C8 dan
T1. Setiap trunk kemudian terbagi menjadi dua cabang, yaitu divisi anterior dan divisi posterior. Nah, terus divisi anteriornya dia itu akan mempersarafi otot-otot flexor, sedangkan divisi posterior akan mempersarafi otot-otot ekstensor ekstremitas atas. Nah, terus bagian divisinya ya, dia itu ada tiga terong. Nah, total 6 divisi, tiga anterior, dan tiga posterior. Divisi ini berjalan melewati bagian posterior claviculum, itu daerah aksila. Divisi-divisi anterior kemudian akan bergabung membentuk chord lateral dan chord medial. Oke, untuk chordnya, ketiga chord ini dinamai berdasarkan posisinya terhadap arteri aksilaris, yaitu lateral chord yang berasal dari gabungan divisi anterior dan posterior medial. Dari C5 sampai C7. Dari chord ini muncul nervus muskulo musculocutaneus dan akar lateral dan nervus medianus. Nah, dia tuh antara truk interior C8 sampai kok C8 sampai C8 sampai T1. Nah, chord ini memberi cabang nervus ulnaris, akar medial dari nervus medianus, dan nervus cutaneus trasii medialis dan nervus cutaneus antebrasii medialis. Oke, lanjut di cabang terminalnya atau branches. Dari ketiga tersebut terbentuk 5 cabang terminal utama, yaitu plexus brachialis, yaitu nervus musculocutaneus. Nah, dia itu berasal dari lateral cord dan mempersarafi otot-otot flexor anterior. Nah, terus di nervus medianus, dia itu berasal dari gabungan lateral dan medial cord, mempersarafi sebagian besar otot flexor. Nah, terus di nervus ulnaris. Nah, dia berasal dari medial cord dan mempersarafi sebagian besar. Nah, untuk nervus radialis, dia itu berasal dari posterior cord. Nah, jadi ringkasannya tuh secara berurutan. Dia itu dari root atau akar jadi sampai T1. Terus superior, middle, inferior. Dia itu punya divisi anterior dan posterior. Untuk corsnya dia itu ada antara posterior, medial. Untuk branchesnya dia itu musculocutaneus, medianus, ulnaris, axillaris, dan radialis. Nah, jadi di fungsi umum plexus brachialisnya dia tuh ada motorik, sensorik, dan simpatik. Oke, selesai di plexus brachialisnya. Kita lanjut ke regio femoralisnya. Nah, bagian regio femoralisnya dia tuh nanti aku akan jelasin bagian osanya, terus bagian muskulnya, dan inovasinya. Lanjut. Nah, di bagian bagian-bagian osanya nih. Nah, itu di tulang femur ya, teman-teman, atau os femur. Nah, jadi di osnya ini ada kompartemen anterior atau flexor panggul dan eksterior lutut. Nah, terus yang pertama tuh ada musculus. Kita bahas musculus ya. Jadi di musculus yang pertama ada musculus iliacus. Nah, itu berasal dari osa iliaca pada os ilium dan melekat pada trochanter minor femur bersama dengan MCS major membentuk Leo swasta. Nah, dia tuh fungsinya untuk melakukan fleksi pada sendi panggul. Nah, otot ini tuh dipersarafi oleh nervus femoralis, lumbal 2 sampai lumbal 3. Nah, musculus pliosus major, dia itu berasal dari corpus vertebrae T12 sampai eh, L lumbal 5 ya, setelah processus transversus vertebrae lumbalis. Dia tuh melekat pada trochanter minor femur. Nah, dia tuh fungsinya untuk fleksi panggul dan membantu menstabilkan batang tubuh. Nah, inervasinya, inervasi. Inervasinya dia tuh dari rami anterior, jadi dia tuh di L1 sampai L3. Nah, dia tuh muskulusnya tuh terus lanjut di musculus sartonus. Nah, dia tuh berasal dari spina iliaca anterior superior atau sias bagian panggul sini yang menonjol. Nah, dia tuh melekat pada permukaan media tibia dalam pes anserinus. Nah, fungsinya dia tuh untuk fleksi, abduksi, dan rotasi atau rom ya. Dia tuh di bagian lateral paha, panggul ya. Kita fleksi lutut. Nah, dia tuh dibersarafi oleh nervus femoralis. Dia itu tempatnya di L2 dan L3. Nah,
Untuk musculus rectus femoris, dia tuh berasal dari spina iliaca anterior, inferior, dan pinggir atas acetabulum. Dia tuh menyisip pada basis patella melalui tendon quadriceps, lalu ke tuberositas tibiae melalui ligamentum patellae. Nah, dia tuh berfungsi untuk fleksi panggul dan ekstensi lutut. Nah, dia tuh dipersarafi oleh nervus femoralis, tempatnya di L2 sampai L4. Nah, untuk musculus vastus lateralisnya, dia itu berasal dari trochanter major dan linea aspera bagian lateral femurnya. Dia itu mesti pada patella melalui tendon quadriceps. Fungsinya adalah ekstensi lutut. Nah, inervasinya di nervus femoris L2 sampai L4. Nah, terus ada muskul vastus medialis. Dia berasal dari linea aspera medial dan linea intertro Retrokanteria. Nah, dia masih pada patella melalui tendon quadriceps. Fungsinya dia itu ekstensi lutut dan membantu stabilisasi patella. Nah, untuk inervasinya itu di nervus femoralis L2 sampai L4. Nah, terus untuk musculus vastus intermediusnya dia itu berasal dari permukaan antara femur dan dia itu masih pada patella melalui tendon quadriceps. Fungsinya dia tuh untuk ekstensi lutut dipersaraf oleh nervus femoris L2 sampai L4. Nah, terus ada musculus pachenus. Nah, berasal dari ramus superior os pubis atau pecten pubis. Nah, dan dia tuh masih pada linea patella femur. Nah, ini fungsinya untuk fleksi dan adduksi paha. Jadi, inovasinya dia tuh berasal dari nervus femoralis, tempatnya di L2 dan L3. Nah, namun karena juga mendapat cabang dari nervus obturatorius. Nah, oke, lanjut ke kompartemen medialnya ya. Nah, ada tuh ada musculus adductor longus. Nah, itu berasal dari ramus superior os pubis dan menyisip pada linea aspera bagian tengah femur. Fungsinya adalah dia tuh adduksi dan sedikit fleksi pada paha ya. Nah, dia tuh sarafnya tuh di nervus obturatorius. Dia tuh teman di L2 dan L4. Oke, terus lanjut lagi ada amas musculus adductor brevis. Nah, dia tuh berasal dari ramus speratus pubis dan melekat pada bagian proksimal linea aspera. Dia fungsinya adduksi, rotasi ringan paha. Inervasinya oleh nervus obturatorius, tepatnya di L2 dan L4. Oke, tadi musculus adductor magnus, yaitu berasal dari ramus inferior dan os pubis dan ramus ischiae hingga puber ischiadium. Nah, dari masih pada linea aspera dan tuberculum adductor untuk femur ya. Fungsinya dia adduksi, ekstensi, dan rotasi paha. Nah, intervensinya dia tuh olah nervus obturatus. Sedangkan bagian hamstringnya dia tuh nervus tibialis L4. Nah, lanjut di musculus gracii. Nah, dia itu berasal dari ramus inferior atau os pubis. Nah, terus os pubis terus nah, dia tuh bersaraf oleh kok dia berada. Nah, dia tuh ada di tepi foramen obturatum. Dia masih pada fossa trochanteriana femur. Fungsinya tuh untuk rotasi lateral paha dan stabilisasi panggul. Dan diinervasi oleh nervus obturacius tempat di L3 dan L4. Nah, untuk ringkasan inervasinya dia di atau di regu femoralisnya itu ada nervus femoralis tempatnya di L2 dan L4. Nah, dia tuh misalnya mempersarafi otot-otot kompartemen anterior seperti lihat yaitu sartorius, quadriceps, quadriceps dan sebagian pectineus. Nah, untuk nervus obturatorusnya itu di L2 dan L4. Dia tuh mempersarafi otot-otot kompartemen medial paha seperti adductor longus, brevis, magnus, paraduction, crisis, dan obturator ex eksterius. Nah, dia nervusnya di tibialis atau lempat. Dia itu mempersarafi bagian-bagian hamstring dari adductor magnus. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.